Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Kurnia Sabila dari kelompok 2. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar keamanan dan kejahatan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudita Puspitasari. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar keamanan komputer. Ada dua pendapat, yaitu yang pertama, menurut John D. Howard dalam bukunya yaitu An Analysis of Security Incident on the Internet, yang menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer dan pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, menurut Goldman, pada tahun 1999 dalam bukunya yaitu Computer Security, yang menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan dini dan deteksi tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Selanjutnya yaitu aspek penting yang harus diperhatikan dalam keamanan komputer. Yang pertama yaitu privacy atau confidentiality, yaitu menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Contohnya, data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tanggal lahir, social security number, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, dan lain-lain. Bentuk serangan pada privacy sendiri bisa berupa usaha penyadapan dengan program sniffer. Selanjutnya yang kedua yaitu integrity. Integrity yaitu informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contohnya, email di-intercept di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Bentuk serangannya bisa berupa adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Yang ketiga yaitu authentication, yaitu metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Yang keempat yaitu availability. Definisinya berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contoh hambatannya yaitu yang pertama denial of service attack atau DOS attack, yang kedua adalah mail bomb. Yang kelima adalah access control, yaitu cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Yang keenam yaitu non-repudiation. Definisinya, aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handika Febrian. Saya ingin menjelaskan materi tentang security model attack. Tetapi sebelum membahas hal tersebut, kita harus mengetahui mengapa keamanan komputer sangat dibutuhkan. Keamanan komputer sangat dibutuhkan karena teknologi yang terus berkembang sangat pesat dan kurangnya pengguna komputer memahami keberadaan ancaman tersebut, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan celah tersebut. Adapun security model attack menurut Weststelling, Network and Internet Network Security, Prentice Hall, 1995. Penyerangan keamanan jaringan terdiri dari 1. Interrupsi, 2. Interception, pengalihan, 3. Modification, pengubahan, 4. Fabrication, pemalsuan. 1. Interupsi adalah pengerusakan informasi yang dikirimkan dalam jaringan yang menyebabkan informasi tersebut terpotong di tengah jalan dan gagal sampai ke tujuan. Serangan semacam ini menyerang ketersediaan suatu informasi ketika dibutuhkan. Contoh serangan tersebut yaitu sebagai berikut. DOS atau Disk Operating System, serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Yang kedua, interception, pengalihan. Pengalihan adalah seseorang yang tidak berwenang yang bertujuan menyusup untuk mengakses informasi atau untuk mendapatkan data yang sensitif. Contoh serangannya yaitu sebagai berikut. Wiretapping, penyadapan. Suatu kejahatan yang berupa penyadapan saluran komunikasi, khususnya jalur yang menggunakan kabel. Yang ketiga, modification, pengubahan. Pengubahan adalah pihak yang tidak berwenang, tidak hanya bisa mengakses ke sistem, dapat juga mengubah isi aset. Contoh serangannya yaitu sebagai berikut. Mengubah tampilan website, menempelkan trojan pada web atau email, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin.
Yang keempat, fabrication, pemalsuan. Pemalsuan adalah seseorang yang tidak berwenang memasukkan suatu objek palsu ke dalam sistem yang ada. Serangan ini menyerang keaslian suatu informasi. Contoh serangannya yaitu sebagai berikut. Phishing mail, memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus keamanan komputer yang terjadi beberapa tahun silam. Yang pertama yaitu pada tahun 1990, Kevin Poulsen mengambil alih sistem komputer telekomunikasi di Los Angeles untuk memenangkan sebuah kuis di radio lokal. Kemudian, pada tahun 1995 terjadi dua kasus. Yang pertama, Kevin Mitnick mencuri 20.000 nomor kartu kredit dan menyalin sistem operasi DEC secara ilegal dan mengambil alih hubungan telepon di New York. Kasus yang kedua yaitu Vladimir Levin membobol bank-bank di kawasan Wall Street dan mencuri sekitar 10 juta dolar. Kemudian pada tahun 1996 ada 3 kasus, yaitu yang pertama, US Federal Computer Incident Response Capability menyatakan bahwa lebih dari 2.500 insiden di sistem komputer atau jaringan komputer itu disebabkan oleh gagalnya sistem keamanan atau adanya usaha untuk membobol sistem keamanan. Kemudian kasus yang kedua yaitu menurut FBI National Computer Crime Squad di Washington DC memperkirakan kejahatan komputer yang terdeteksi kurang dari 15% dan hanya 10% dari angka itu yang terdeteksi. Kasus yang ketiga yaitu di Inggris, NCC Information Security Breaches Survey menunjukkan bahwa kejahatan komputer menaik dari 200% dari tahun 1995 ke 1996. Kerugiannya rata-rata mencapai 30.000 US dollar per insiden. Kemudian pada tahun 1997 terjadi dua kasus. Yang pertama yaitu penelitian Deloitte Touch Tohmatsu menunjukkan bahwa dari 300 perusahaan di Australia, 37%, 2 di antara 5 pernah mengalami masalah sistem komputernya. Kasus yang ketiga ini berasal dari seorang hacker di Massachusetts yang berhasil mematikan sistem telekomunikasi di sebuah airport lokal di Worcester, Massachusetts, sehingga mematikan komunikasi di control tower dan menghalau pesawat yang hendak mendarat. Dia juga berhasil mengacaukan sistem telepon di Rutland, Massachusetts. Selanjutnya, pada tahun 1998 terjadi dua kasus. Yang pertama itu, FBI melaporkan bahwa kasus persidangan yang berhubungan dengan kejahatan komputer meroket 950% dari tahun 1996 ke tahun 1997. Dengan penangkapan dari 4 ke 42 dan terbukti di pengadilan naik 88% dari 16 sampai ke 30 kasus. Kasus yang kedua yaitu keamanan sistem Miles and Miles yang dieksploitasi oleh Robert Topan Morris sehingga melumpuhkan sistem keamanan internet. 3 kasus terakhir yaitu pada tahun 2000. Yang pertama, Fabian Klon menjebol situs aetna.co.id dan Jakarta Mail dan membuat directory atas namanya berisi peringatan terhadap administrator situs tersebut. Kasus yang kedua yaitu beberapa website di Indonesia sudah dijebol dan daftarnya dapat dilihat di koleksi. Kasus yang ketiga yaitu dari seorang Wenas yang berhasil membuat server sebuah ISP di Indonesia atau di Singapura down. Poin selanjutnya itu cara hacker bekerja. Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh hacker. Yang pertama adalah tahap mencari tahu sistem komputer sasaran. Di dalamnya terdapat reconnaissance atau pengintaian. Reconnaissance adalah tahap mengumpulkan data, di mana hacker akan mengumpulkan data tentang target sebanyak-banyaknya.
baik nama anggota keluarga, tanggal lahir, tempat kerja, beserta informasi di dalamnya. Reconnaissance sendiri terbagi menjadi dua, yaitu active reconnaissance atau pengintaian aktif dan passive reconnaissance atau pengintaian pasif. Selanjutnya itu tahap penyusupan. Yang pertama ada scanning. Ini adalah dimulainya penyerangan atau pre-attack. Dari scanning, hacker akan mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan untuk mengambil alih sistem korban, dan informasi yang didapatkan akan digunakan sebagai jalan masuk. Selanjutnya ada gaining access. Disinilah tahapan di mana penetrasi dilakukan, dan hacker akan berusaha menguasai sistem korban dari kelemahan sistem yang didapat dari proses scanning. Selanjutnya itu tahap penjelajahan. Di dalamnya terdapat maintaining access, yaitu berbagai cara yang dilakukan hacker untuk mempertahankan sistem dan menguasai sistem, walaupun si korban mengganti password atau memperbaiki kelemahan di sistemnya. Yang terakhir yaitu tahap keluar atau menghilangkan jejak, yang disebut clearing tracks. Di tahapan ini, hacker akan menutup jejaknya dengan menghapus log file dan jejak-jejak yang mungkin ditinggalkan. Maka dari itu, terkadang terdapat folder tersembunyi dan berisi virus. Hal ini tentunya agar sang hacker tidak dapat dilacak, karena jejak ini dapat membawa sang hacker ke dalam penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Handika Febrian. Saya ingin menjelaskan materi tentang prinsip dasar perancangan sistem yang aman. Adapun dasar-dasar dari perancangan sistem yang aman adalah 1. Mencegah hilangnya data. 2. Mencegah masuknya penyusup. Kemudian lapisan keamanannya. 1. Lapisan fisik, membatasi akses fisik ke mesin, diantaranya akses masuk ke ruangan komputer, penguncian komputer secara hardware, keamanan BIOS, keamanan bootloader. Ada juga backup data, diantaranya pemilihan piranti backup, penjadwalan backup. Ada juga mendeteksi gangguan fisik, diantaranya mengontrol akses sumber daya. Kemudian nomor 2, keamanan lokal, berkaitan dengan user dan hak-haknya. Di antaranya, beri mereka fasilitas minimal yang diperlukan, hati-hati terhadap saat atau dari mana mereka login atau tempat seharusnya mereka login. Pastikan dan hapus rekening mereka ketika mereka tidak lagi membutuhkan akses. Nomor 3, keamanan root. Jangan sekali-kali login sebagai root jika tidak sangat perlu. Jika terpaksa ingin menggunakan root, loginlah sebagai user biasa, kemudian gunakan perintah substitute user. Jangan sekali-kali menggunakan seperangkat utilitas. Batasi penggunaan konsol untuk login sebagai root. Selalu perlahan dan berhati-hati ketika menjadi root. Nomor 4, keamanan file dan sistem file. Directory home user tidak boleh mengakses perintah mengubah sistem seperti partisi, perubahan device, dan lain-lain. Lakukan setting limit sistem file, atur akses dan permission file, read, berita, execute bagi user maupun grup. Selalu cek program-program yang tidak dikenal. Kemudian nomor 5, keamanan password dan enkripsi. Hati-hati terhadap brute force attack dengan membuat password yang baik. Selalu mengenkripsi file yang dipertukarkan. Lakukan pengamanan pada level tampilan seperti screensaver. Nomor 6, keamanan kernel. Selalu update kernel, sistem operasi, ikuti review bugs dan kekurangan-kekurangan pada sistem operasi. Kemudian nomor 7, keamanan jaringan. Waspadai paket sniffer yang sering menyadap port Ethernet. Lakukan prosedur untuk mengecek integritas data, verifikasi informasi DNS, lindungi network file system, dan terakhir, gunakan firewall untuk barrier antara jaringan privat dengan jaringan eksternal. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang tips keamanan komputer. Yang pertama yaitu tips penggunaan password. Panjang password minimal 6 karakter, lebih panjang lebih baik. Yang kedua yaitu diganti secara berkala. Yang ketiga yaitu jangan menggunakan user login. Yang keempat, jangan menuliskan password Anda di tempat-tempat yang bisa diakses oleh orang lain. Yang kelima yaitu
Jangan menggunakan password yang sulit Anda ingat sendiri. Yang terakhir, jangan pernah memberi tahu password kepada siapapun. Kemudian, ada tips menggunakan komputer secara aman. Yang pertama, jangan pernah menjalankan aplikasi yang Anda tidak ketahui asal-usulnya. Yang kedua, pantaulah adanya patch pada software yang Anda gunakan. Hal ini bertujuan untuk menutup lubang keamanan pada software yang Anda gunakan. Yang ketiga yaitu backup secara teratur data-data pada sistem komputer Anda. Yang keempat, gunakan firewall untuk mengatur jaringan Anda. Kemudian, ada tips pengamanan informasi. Yang pertama yaitu melakukan kontrol akses pada user hanya dapat mengontrol data-data yang mereka butuhkan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, menginstalasi firewall sebagai bentuk implementasi kontrol akses pada level jaringan dan tidak meninggalkan dalam keadaan default. Yang ketiga yaitu menjaga software selalu up to date dan menginstal patch keamanan sebagaimana digunakan. Yang keempat yaitu memastikan atau menutup service yang tidak diperlukan. Yang kelima yaitu melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan bahwa personal yang berhak saja yang dapat mengakses jaringan. Dan yang terakhir, secara berskala melakukan asesmen. Dan tips yang terakhir yaitu tips pengamanan PC atau komputer. Yang pertama yaitu buatlah password pada BIOS. Yang kedua, pastikan booting hanya pada hard disk. Yang ketiga yaitu mendisable startup menu. Yang keempat, mendisable bootkey. Yang kelima, menyembunyikan icon pada control panel. Dan yang terakhir yaitu proteksi dengan software.